Bab 20 diusir. Senang sekali rasanya, akhirnya bisa kembali ke Jakarta dan aku bisa langsung menemui ibu di rumah sakit. Sebelumnya, aku bertanya banyak sekali pada Dante tentang perkembangan keadaan ibu, dan hasilnya lumayan bagus. Setidaknya ada perubahan dan harapanku dalam dirinya daripada tidak sama sekali. Lebih baik kamu pulang saja dulu, kasihan dengan Quinsa, dia pasti kelelahan. Aku juga pasti akan langsung istirahat di dekat ibu, ujarku pada Dante yang terus aja memaksa untuk ikut denganku menemui ibu. Sebenarnya aku senang, dia masih peduli pada ibu. Hanya saja dia tidak memperhatikan dirinya sendiri yang butuh istirahat yang cukup. Aku yakin dia membutuhkan itu, apalagi sekarang Quinsa akan tinggal bersamanya. Seharusnya ia bisa menjaga sikapnya padaku. Ada banyak hal yang seharusnya kita berdua tidak lakukan bersama, termasuk melakukan itu. Baiklah, aku akan menjenguk ibu nanti malam saja. Kamu istirahat yang cukup, jangan sampai kelelahan. Dante mengecupku juga keningku. Aku tersenyum manis padanya sebelum masuk ke dalam rumah sakit. Memandang ibu seperti itu membuatku sedih. Benar, ada perubahan darinya meski sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semua ini adalah berkat Dante. Karena dia, aku bisa membiayai semua pengobatan ibu sampai dia bisa membaik seperti ini. Ku genggam tangan ibu, terasa hanya tulang. Hampir menyerah dengan ibu, sekarang tidak lagi. Semua pasti akan membaik dengan perlahan. Bagaimana keadaan ibu? Baik kan? Selayaknya aku sedang bertanya pada ibu ketika dulu masih bisa menganggapi segala ucapanku. Beberapa hari yang lalu berat meninggalkan ibu sendirian di sini. Ana tidak punya pilihan lain, Ana kebingungan. Ana dipaksa oleh keadaan yang mengharuskan Ana untuk melakukan hal itu. Maka dari itu ketika nanti ibu bangun, tolong jangan marah sama Ana. Ana hanya mau ibu sembuh dan melihat dunia lagi. Apakah Ana salah? Selalu seperti ini, berbicara sendiri, menyalahkan sendiri. Tentu aja, mana mungkin kita bisa menyalahkan keadaan yang tak berwujud. Ia hanya ditakdirkan untuk menguji manusia. Apakah dia bisa kuat atau hanya sekedar mengeluh saja? Aku lebih dari kata ngeluh. Hanya saja keinginanku untuk melihat ibu tersenyum itu lebih besar dari segalanya. Itulah yang mendorongku untuk melakukan hal ini. Ternyata duduk dalam perjalanan membuat lelah juga. Padahal kita tidak melakukan kegiatan berat, semisal berlari. Hanya saja cukup membuat tubuh lemas dan harus beristirahat. Aku teringat dengan pesan Dante. Meski bagaimanapun perasaanku padanya tetap sama. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku sudah terlanjur mencintainya. Siapa yang patut untuk disalahkan akan hal itu? Tidak ada. Aku membiarkan ibu sendirian. Dengan berselangkan infus dan obat-obatan terus mengalir di sepanjang tubuhnya. Aku menuju ruangan istirahat yang tersembunyi di sini dan sedikit beristirahat sejenak aja. Gejolak itu terus aja muncul. Padahal aku masih sangat lelah dan malas untuk bangun. Hanya saja rasa mual ini terus memaksaku untuk segera bangkit dari tidurku. Alhasil, aku tidak punya pilihan lain selain bangkit dan berlari mengeluarkannya. Padahal, aku sudah mencoba untuk memuntahkannya tapi hanya cairan saja yang keluar. Tidak ada sisa makanan seperti muntah pada umumnya. Rasa takut dan kecurigaanku itu semakin menguat. Memang, aku tidak menginginkan itu hadir lebih cepat. Hanya saja seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik. Setahun itu memang bukan waktu yang singkat, akan tetapi aku ingin terbebas dalam ruangan dan waktu yang tidak singkat itu. Oh astaga, ada apa dengan diriku? Kupandang diriku pada pantulan cermin di depan. Semakin lama ku melihat diriku, semakin tidak menyangka dengan keputusan yang aku buat sendiri. Sudahlah, terserah. Aku keluar kamar, melihat keadaan ibu. Sebenarnya kalau pada kasus ini, sia-sia aja berusaha terlalu keras. Hasilnya akan tetap sama, dihadapkan dengan nada alat kesehatan yang sama sekalipun tidak menyenangkan untuk dilihat. Sontak aku teringat, aku belum membayar kontrakan. Kalau bulan ini tidak bayar, otomatis kami akan dikeluarkan dan akan merasa kebingungan dengan semua barang kami yang berada di kontrakan itu. Dan balik lagi, untung ada Dante, masih tersisa yang cash yang Dante berikan padaku kemarin saat belanja di supermarket. Dan jumlahnya pun tidak sedikit. Dante memang selalu loyal pada semua orang, bahkan pada orang yang belum terlalu ia kenal, sama sepertiku. Baiklah, ini saatnya kita memakai apa yang seharusnya dipakai. Jangan sungkan anak, toh juga kamu dipakai oleh Dante.
Ini namanya sama-sama mengambil benefit satu sama lain. Tidak ada yang salah selama kedua belah pihak tidak merasa keberatan. Di sore hari menuju petang, aku memutuskan ke kontrakan dan membayar lunas tunggakan yang sudah semakin menggunung. Dengan menggunakan taksi hingga ke jalanan yang bisa dijangkau oleh taksi tersebut. Lokasi kontrakan kami sedikit menyatu dengan lingkungan perumahan lainnya. Kami berada di tengah-tengahnya. "Terima kasih, Pak. Bisakah Bapak menunggu saya sebentar saja? Saya kesusahan mencari taksi lagi kalau balik ke rumah sakit." Semoga Bapak ini bersedia dengan permintaanku, tapi sepertinya harapanku akan pupus lagi. Dia melihat jam tangannya yang menandakan bahwa dia sedang terburu-buru. Kira-kira berapa lama ya Mbak?" tanyanya. 30 menit bisa, saya usahakan lebih cepat dari itu." Bapak sopir itu mengangguk, membuatku senang. "Terima kasih Pak, tunggu sebentar ya Pak." Aku langsung menuju kontrakan dengan berjalan cepat, supaya janjiku pada supir itu tidak sekedar kata-kata saja. Orang yang baik adalah orang yang bisa dipegang kata-katanya. Banyak hal yang berubah ternyata. Sudah lama aku meninggalkan kontrakan, setiap harinya sepulang kerja aku harus berada di rumah sakit. Kontrakan hanya digunakan untuk menaruh barang-barang kami saja. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Tidak ada hal yang seharusnya disesalkan. Sontak, aku langsung berlari menuju kontrakan. Dadaku bergemuruh kencang. Aku merasa khawatir dan sedikit sedih bercampur marah. Semua barang kami telah dikeluarkan dari kontrakan. Apakah kami diusir? Semoga tidak, hanya saja kecil harapanku untuk itu. Untungnya pemilik kontrakan keluar dari rumah. Aku langsung menghampirinya. "Kenapa dengan semua barang-barang kami? Apakah karena sudah terlalu banyak tunggakan?" "Tenang aja Pak, saya akan melunasinya sekarang juga, Bapak jangan usir kami." Aku memohon pada bapak itu. Dia hanya terdiam, membuatku semakin merasa tidak punya harapan lagi. Tiba-tiba Dante keluar dari rumah kontrakan. Dia tersenyum melihat kehadiranku, sedangkan aku yang kebingungan dengan kehadirannya. Untuk apa dia berada di lingkungan yang bisa aku katakan tidak sesuai dengan gaya hidup sehari-harinya? "Dante, kenapa kamu di sini?" tanyaku. Aku menghampirinya. Bukan Dante yang menjawab pertanyaanku, melainkan bapak kontrakan. "Tuan muda yang satu ini sudah melunasi tunggakanmu cinta, bahkan membayar dengan harga yang sangat mahal, seharga tanah beserta rumah ini. Kenapa kamu tidak mengatakan kalau kamu memiliki kekasih sekaya ini? Selamat menempuh hidup baru." Aku semakin bingung dengan yang diucapkan bapak kontrakan. Bahkan belum saja aku mengerti, dia sudah meninggalkan kami berdua. "Maksudnya apa?" tanyaku pada Dante. Hanya dia harapanku yang bisa menjelaskanku apa maksud dari semua ini. "Demi kamu." "Maksudnya?" tanyaku lagi. Bukannya menjawab, dia malah tersenyum. Bisakah seorang menjelaskan padaku tentang semua kebingungan ini?